Di sini saya akan menjelaskan tentang Open System Interconnection atau OSI. Perlu kamu ketahui bahwa setiap komputer atau perangkat memiliki cara berkomunikasi yang berbeda-beda. Merek komputer A memiliki cara yang berbeda dibandingkan komputer B. Oleh karena itu, pertukaran informasi pun tidak dapat dilakukan. Untuk mengatasi masalah tersebut, dibutuhkan OSI atau Open System Interconnection untuk melakukan standarisasi dan menyatukan berbagai cara yang berbeda tadi, sehingga bisa saling berkomunikasi. Baik, yang berikutnya ada layer dari Open System Interconnection itu sendiri atau OSI layer. Nah, OSI layer ini terbagi menjadi 7, yang ke-7 itu memiliki pekerjaan tersendiri. Jadi yang layer ke-7 adalah application layer yang mana berfungsi sebagai antarmuka atau perantara dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi itu dapat mengakses jaringan. Contohnya pada saat kita membuka Google Chrome menggunakan jaringan tentunya. Nah, layer ke-6 adalah presentation layer yang berfungsi mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang akan ditransmisikan melalui jaringan. Contohnya pada saat kita membuka website, misalkan kita membuka website netakad.com. Nah, di situ website tersebut akan dikonversi oleh presentation layer ini menjadi bilangan-bilangan primer yang kemudian bilangan tersebut juga akan dienkripsi supaya tetap terjaga kerahasiaannya. Berikutnya adalah session layer. Ini adalah layer kelima, yang berfungsi mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat atau dipelihara atau dihancurkan. Contohnya pada saat kita membuka website internet banking nih, apabila akun kita masuk ke website tersebut dan tidak melakukan apa-apa, maka dicurigai dong. Nah, di situ akan dikeluarkan secara otomatis. Di sini adalah pekerjaan dari session layer itu sendiri. Kemudian layer berikutnya atau layer keempat itu adalah transport layer, di mana dia akan memecahkan data ke dalam paket-paket agar data tersebut itu lebih mudah untuk dikirim. Bisa dibayangkan pada saat kita mengirimkan video yang terlalu besar gitu ya, misalkan berapa giga. Nah, maka data itu akan dipecah menjadi beberapa paket agar lebih mudah untuk dikirim ke user tujuan seperti itu. Kemudian layer yang ketiga adalah network layer ini mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket yang kemudian melakukan routing melalui internet dengan menggunakan router atau switch layer ketiga. Nah, di sini seperti pada saat kita ingin menuju suatu lokasi, jadi paket tersebut akan, misalkan Google Maps gitu ya. Jadi kita mencari rute nih, dicarikan rute, mana rute yang terbaik dan tercepat. Terkadang rute yang terbaik itu belum tentu tercepat dan tercepat juga belum tentu terbaik. Nah, di network layer ini itu menggunakan logika. Jadi kira-kira mana sih rute yang paling tepat, paling terjaga, paling terbaik, tercepat untuk mengirimkan paket atau data ini. Jadi dia yang bekerja untuk memilihkan rute tersebut itu adalah network layer. Layer berikutnya adalah data link. Data link ini berfungsi menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut frame. Nah, data-data tadi yang sudah dipecah-pecah itu digabungkan menjadi frame. Nah, dalam data link ini contohnya seperti media access control atau MAC atau logical link control atau LLC. Nah, alat yang bekerja pada layer ini tuh biasanya switch seperti itu. Kemudian layer yang terakhir atau paling dasar adalah basic layer. Layer ini mendefinisikan media transmisi jaringan, metode persinyalan, dan sinkronisasi bit, arsitektur jaringan. Jadi pada saat kita mengirimkan sebuah gambar gitu ya, ini paling dasar. Jadi menggunakan media tersebut itu dibagi menjadi dua, bisa menggunakan media guided atau media unguided. Guided itu contohnya seperti pada saat kita touring gitu kan ya, ada tour guide. Nah, di situ berarti dituntun gitu ya, dituntun. Nah, ini tuh menggunakan media guided ini contohnya tuh seperti kabel USB, jadi dituntun kemanapun kabel itu berada, jadi datanya itu melalui kabel-kabel itu, nggak mungkin keluar dari kabel itu. Kemudian kalau media unguided tersendiri itu berarti tanpa penuntun, jadi contohnya seperti wifi atau wireless seperti itu. TCP atau IP ini merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol, sedangkan IP-nya itu merupakan Internet Protocol. Nah, dalam ilmu teknologi dan informasi, jaringan merupakan suatu aspek yang keberadaannya sangat penting. Selain perangkat keras dan lunak, sudah selayaknya jaringan ini itu diberi perhatian yang sangat khusus, karena tanpa aspek ini koneksi antar perangkat tidak akan terjadi. Nah,
TCP atau IP ini merupakan network protokol yang paling populer dan banyak digunakan. Nah, TCP atau IP ini merupakan sebuah standar yang dikembangkan oleh salah satu perusahaan, yaitu pada akhir tahun sekitar 1970 oleh perusahaan Defense Advanced Research Project Agency atau disingkat dengan DARPA, sebagai media yang digunakan untuk komunikasi antar jenis komputer yang menggunakan tipe-tipe yang berbeda tergantung dalam jaringan komputer tersebut. Nah, dalam TCP atau IP ini terdiri dari dua komponen utama. Nah, kedua komponen tersebut berhubungan dengan aspek-aspek yang berbeda di dalam jaringan komputer. Nah, bagian internet protokol atau IP ini merupakan koneksi yang menggunakan datagram IP sebagai unit merouting informasi dari jaringan. Nah, data IP ini terdiri dari sebuah header yang diikuti dengan sebuah pesan tertentu. Nah, adapun dari Transmission Control Protocol atau TCP memungkinkan host jaringan untuk membuat koneksi yang dapat digunakan sebagai sarana untuk tukar-menukar data. Nah, TCP memastikan bahwa data akan bisa sampai ke tujuan itu dengan urutan yang sama seperti ketika menyimpannya. Nah, singkatnya, TCP atau IP ini merupakan sebuah protokol yang digunakan untuk berkomunikasi data di dalam komputer. Nah, dengan menggunakan protokol ini diharapkan semua piranti maupun komputer dapat saling berbicara dengan lainnya. PC IP layer pertama yaitu application. Pada layer ini protokol memiliki kontak dengan pengguna komputer secara langsung. Application ini merupakan lapisan dasar dalam TPC IP layer. Aplikasi ini yang digunakan akan mempengaruhi jenis protokol selanjutnya. Yang kedua yaitu transport. Lapisan transportasi ini fungsi untuk memastikan setiap komunikasi dalam jaringan berjalan lancar. Layar ini berada satu tingkat di atas lapisan aplikasi dengan dua protokol utama, yakni TCP dan UDP. Yang ketiga yaitu network proses, di mana setiap perangkat komputer diberi identitas berupa IP address. Pemberian alamat address berperan sebagai mengkoneksikan sejumlah alamat dalam jaringan. Yang keempat yaitu network interface, bagian yang melakukan interaksi dengan perangkat secara langsung. Hardware dalam hal ini komputer memiliki peran penting untuk mendukung proses transmisi data berbentuk sinyal. Perbedaannya yaitu OSI memiliki model konseptual dan memberikan pedoman, sedangkan TCP atau IP membangun hubungan interaksi serta menetapkan standar. Persamaannya, keduanya dibangun karena menggunakan lapisan. Yang OSI itu memiliki 7 lapisan, sedangkan yang TCP atau IP memiliki 4 lapisan.